5 amalan yang bisa menyelamatkan dulur-dulur dari siksa kubur. Pengen tahu? Yuk kita simak. Ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan selama hidup di dunia ini untuk bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal itu keinginannya hanya satu. Bukan pengen kaya, bukan pengen hidupnya yang wah sekali, nggak pengen punya istri cantik, bukan. Tapi orang-orang yang sudah meninggal itu semua, mulai zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad SAW yang kita ini, itu semuanya pengen hidup lagi untuk memperbaiki amalan-amalan yang sudah dilakukan di dunia. Nah, bagi kita yang masih hidup, yang masih berkesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita di siksa kubur nanti, kita layaknya bersyukur. Oke, sekarang kita simak ya. Lakukanlah 5 amalan ini supaya dulur-dulur terselamatkan dari siksa kubur. Yang nomor 5 paling mudah, dulur-dulur pasti bisa melakukannya. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. 5 waktu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada lagi nggak? Ada sholat-sholat sunnah, banyak kan? Ada sholat sunnah rawatib, tahajud, hajat, ya kan? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi diutamakan yang wajib, yaitu sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya sudah tegak, ya insya Allah agama kita juga baik. Apalagi ini perintah Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad. Masih ingat kan bahwa sholat 5 waktu ini adalah perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, termasuk kita umatnya Nabi Muhammad. Berarti kita harus melaksanakan 5 kali sholat sehari. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ayo, siapa yang biasanya baca Al-Quran cuma pas Ramadan saja? Ayo, padahal membaca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan pada saat tadarus, tapi juga bisa di bulan-bulan yang lain. Apalagi kalau bisa menghatamkan, apalagi kalau bisa menghafal. Masya Allah, bisa jadi hafiz sama hafizah. Wow, hebat sekali. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa menerangi kita dalam alam kubur. Apakah kalau kita nggak sempat baca Al-Quran, gimana? Kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita sempat, lebih baik lebih membaca, lebih baik lagi. Apalagi kalau kita melakukannya secara istiqomah setiap hari, meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar boleh. Insya Allah menjadi barokah kita selama di alam kubur. Jadi dulur-dulur perbanyak membaca Al-Quran ya. Misalkan ndak hafal Quran yang banyak, yang panjang-panjang, ndak apa-apa. Kulhu ndak apa-apa. Yang penting itu adalah bacaan Al-Quran. Selama kita membaca, mengamalkan, insya Allah hati kita dan di kuburan kita menjadi terang benderang layaknya lampu petromak. Iya. Yang ketiga, yang biasanya kita jumpai juga sih untuk kalangan-kalangan sekitar, bahkan sekarang ada tasbih digital ya. Yaitu yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Kita bisa memperbanyak istighfar, sholawat, bacaan tasbih. Ya, terserah kita mau yang mana. Istighfar pun mudah, astagfirullah. Nah, paling pendek. Sholawat pun mudah, sholawat ala Muhammad. Ya kan pendek.
Ada juga bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kita bisa memperbanyak zikir, terserah mau yang mana. Bahkan kita boleh 99 nama Allah Asmaul Husna, boleh, terserah. Misalkan ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim, boleh. Jadi kita perbanyak zikir kita. Kalau kita memperbanyak zikir selain dapat pahala, juga kita nanti insya Allah akan selamat dari siksa kubur. Siapa sih yang nggak pengen selamat dari siksa kubur? Ayo, siapa yang sudah pernah lihat film siksa kubur? Masya Allah, katanya ngeri-ngeri sedap. Nah, sekarang kita bahas nih gimana caranya supaya kita bisa selamat dari siksa kubur. Yang keempat, kita perbanyak sedekah kita. Gimana caranya memperbanyak sedekah? Apakah harus memberi uang? Ya, jawabannya tidak harus. Kalau kita nggak punya uang gimana? Ya, kita bisa secara tenaga, kita bisa menolong orang, kita bisa melakukan perbuatan baik yang menggunakan tenaga kita. Lah, kalau misalkan nggak punya harta, nggak punya uang nih, nggak punya tenaga juga karena sudah tua, nggak apa-apa. Ada yang paling mudah, sedekah yang paling mudah adalah senyuman. Kalau kita nggak punya tenaga, nggak punya uang, kita bisa harus senyum, kita ramah kepada orang lain. Insya Allah itu juga termasuk sedekah. Apalagi orang yang punya harta, Masya Allah, dibuat bangun masjid, Masya Allah, dibuat bangun pondok pesantren untuk jalan Allah, Masya Allah, pahalanya insya Allah akan mengalir. Itu di kuburannya tenang sekali itu insya Allah ya. Nah, jadi kita perbanyak sedekah kita, bisa dari segi uang atau harta. Kalau nggak punya, boleh dari tenaga. Kalau nggak punya lagi, senyuman. Dan yang terakhir, yang paling mudah, yang paling kita sering ya panjatkan kepada Allah, yaitu memperbanyak doa. Ingat, Gusti Allah itu maha mengabulkan. Setiap doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita perbanyak doa untuk selamat dari siksa kubur, apalagi siksa neraka, ya kan? Kita perbanyak doa itu. Kalau misalkan di dunia pengen sesuatu, berdoalah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Yang penting selain doa harus juga berusaha dan tawakal. Pak, ada yang bilang nggak pernah dikabulkan doanya. Bukan nggak pernah dikabulkan, tapi Gusti Allah itu selalu mengabulkan karena ada waktunya. Ada yang langsung, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Kalau misalkan sampai meninggal gak dikabulkan gimana? Di akhirat gantinya. Masya Allah, siap-siap dapat pahala yang banyak di akhirat nanti. Contoh misalkan nih, kalau pengen martabak nih, lah secara nggak sengaja tiba-tiba ada tamu yang membawa martabak loh, ya kan rezeki. Karena kita berdoa, secara nggak sengaja itu padahal. Ada yang cepat, misalkan saya pengen beli HP, misalkan seperti itu. Ternyata dalam 1 minggu kemudian kita dapat HP, dapat uang, terus kita beli HP yang baru. Wah, alhamdulillah, itu yang cepat. Kalau yang sedang, biasanya misalkan saya pengen masuk ke perguruan tinggi negeri. Setelah lulus SMA terus kita memilih perguruan tinggi, bisa jalur rapot, bisa tes tulis, bisa jalur mandiri loh. Masya Allah, lah kita dikabulkan sama Allah. Itu yang jarak sedang. Kalau yang jangka lama, misalkan saya pengen kaya, wah ya kalau warisan ya enak ya. Kalau kita harus berusaha, ya kita berdoa, berusaha, tawakal, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah maha kaya.
Kalau nggak pernah dikabulkan, ya nanti dikabulkan di akhirat. Kita akan dapat pahala-pahala dari kita. Seperti sholat yang kita sebutkan di awal tadi ya, membaca Al-Quran, sedekah, zikir, doa, semuanya ada pahala yang kita terima di akhirat nanti. Nah, itulah dulur 5 amalan yang wajib dilakukan oleh dulur-dulur supaya selamat dari siksa kubur. Semoga bisa bermanfaat dan juga barokah untuk teman-teman semua, dulur-dulur semua. Semoga saya doakan selamat dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.